Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini, kita akan bedah taktik jelang laga Liverpool versus Man City. Kedua tim sedang berada di puncak klasemen dengan selisih hanya 1 poin. Memang IPL masih menyisakan 11 pertandingan tersisa dan terlalu dini untuk menyebut laga ini sebagai laga perebutan juara. Namun jelas, duel kedua tim akan sangat menentukan jalan bagi siapapun untuk jadi juara di musim ini. Jika berakhir seri pun, Arsenal siap menguntit dari peringkat ketiga dan memiliki selisih gol lebih tinggi dari kedua tim. Apapun tajuk laga ini, duel antara Jurgen Klopp versus Pep Guardiola selalu menjadi duel adu taktik yang menarik. Nah, penasaran dengan preview duel manajer yang paling berpengaruh dalam 10 tahun terakhir ini? Let's go, kita bahas sama-sama. Kita sudah banyak tahu bahwa musim ini, meski Liverpool berada di peringkat 1, namun banyak dihantui badai cedera. Dari data Footmob yang diambil hari ini, ada 10 pemain yang cedera berbanding Man City dengan 3 pemain. Tentu, daftar cedera ini masih bisa update mengingat di pertandingan terakhir, Konate ditarik lantaran mengalami cedera. Serta menurut Klopp, Joe Gomez dan Mo Salah sudah fit. Namun Klopp sudah mempunyai backup pada diri Kwanzaa yang juga bermain penuh di laga versus Sparta Praha. Sementara di kubu Man City, absennya Grealish dan Doku bisa ditutupi oleh Julian Alvarez yang juga bermain baik di laga versus Copenhagen pada posisi winger kiri. Dari segi formasi, sudah pasti Liverpool akan memakai 4-3-3 yang selama ini jadi pakemnya. Kembalinya Mo Salah tentu akan menjadi booster lini depan. Ia akan bertandem dengan Nunes yang on form, serta Lucho di kiri. Pulihnya Szoboszlai juga jadi tambahan kekuatan di lini tengah, bersama Endo serta McAllister. Lini belakang ini yang sepertinya akan sulit, antara memainkan Gomez sebagai center back atau memasang Kwanzaa. Bisa juga tetap memasang Konate jika ia fit. Bradley bisa dipasang di fullback kanan jika dalam kondisi bugar, atau Gomez di pos tersebut. Di kiri hampir dipastikan milik Robertson, dan di posisi kiper ada Kelleher. Sementara Man City akan memainkan formasi hybrid 3-2-4-1 yang ketika bertahan bisa menjadi 4-4-2 lewat Johnstone yang drop sebagai center back. Di lini belakang, kehadiran back yang punya kecepatan akan jadi krusial. Walker kemungkinan diplot di kanan, serta Nathan Ake di kiri. Rodri jadi pemain paling penting sebagai penyeimbang tim di tengah, menopang De Bruyne serta Bernardo ataupun Alvarez. Diapit Foden, atau bisa juga Bernardo atau Alvarez di sayap, serta Haaland sebagai ujung tombak. Jika di ranking dari defensive line atau garis pertahanan, Man City lebih tinggi dari Liverpool, yang menandakan anak asuh Pep Guardiola ini sangat agresif melakukan aksi bertahan dengan garis pertahanan tinggi. Pada laga versus rival sekotanya minggu lalu, Manchester United, mereka juga berhasil mencetak gol dari situasi ini. Terlihat Rodri naik jauh ke depan dan melakukan press ke pivot MU. Disusul Alvarez yang membuat Amrabat gak bisa balik badan dan harus terebut oleh Rodri. Turnover atau perpindahan bola ini berhasil dieksekusi dengan baik oleh Haaland. High press Man City ini tentu harus jadi perhatian Liverpool. Pasalnya, mereka kehilangan Alisson, kiper yang bisa dijadikan tambahan pemain di belakang, sekaligus untuk opsi back pass, umpan sirkulasi ke kiri dan ke kanan, ataupun umpan progresi ke depan. Liverpool sendiri sempat mengalami masalah yang sama ketika menghadapi pressing Arsenal di FA Cup, di mana build up pendek dari bawah mereka mampu direbut atau jadi turnover. Pada situasi ini akan banyak duel 1 versus 1 yang juga akan dipengaruhi kualitas teknik masing-masing individu. Pun begitu, Liverpool punya senjata yang efektif untuk melewati atau dalam hal ini melompati press City menggunakan long pass atau build up direct. Yap, build up direct ini akan sangat berbahaya jika Man City tidak mampu memenangkan bola-bola second ball seperti Newcastle ini. Nunes menerima umpan direct tersebut dan pemain Newcastle tidak mampu memenangkan second ball sehingga Szoboszlai mendapatkannya.
Situasi transisi ini langsung dikonversi dengan serangan cepat memanfaatkan pertahanan lawan yang unbalance. Darwin Núñez yang sedang on form juga makin matang dengan memberikan umpan ke Salah, nggak melulu menyelesaikannya sendiri. Bola long pass ini juga efektif untuk mengekspos garis pertahanan tinggi lawan dan akan jadi PR bagi Walker menghadapi Diaz ataupun Núñez yang bisa melebar ataupun sisi kanan yang diisi Salah. Liverpool adalah lawan yang paling bisa menghukum Man City lewat serangan direct atau transisi cepat. Anak asuh Klopp ini adalah tim yang paling banyak melancarkan serangan balik dan mampu mengkonversinya dengan baik dan cepat. Darwin Núñez yang bisa menjadi target man pun punya kecepatan yang sangat tinggi untuk ukuran pemain berpostur besar. Pemain asal Uruguay ini sangat cocok untuk situasi-situasi chaos yang sulit diprediksi dalam sepak bola. Dan sepak bola chaos ini sangat identik dengan Liverpool, berkebalikan dengan Man City yang senang mengontrol pertandingan. Pep Guardiola adalah manajer terkenal dengan set play atau skema berbahaya yang sulit diantisipasi lawan meskipun sudah terbaca. Paling sering digunakan adalah menyerang lewat half space. Seringnya bola akan dimainkan di sayap dan Haaland punya tugas untuk mengikat dua center back. Fullback lawan akan terpancing naik sehingga membuka celah di half space yang akan diekspos oleh Bernardo atau nomor 8 lain guna masuk ke pertahanan lawan. Skema ini juga yang jadi gol Foden ketika melawan MU di mana mereka juga menerapkan rotasi posisi dengan De Bruyne sebagai winger. Taktik ini juga menggunakan Foden yang berpindah ke sisi kiri, sehingga Man City punya banyak pemain di sisi ini. Ditambah ada Alvarez yang mengikat Varane sekaligus berada di half space. Namun uniknya, Foden masuk lebih ke tengah dan melakukan solo dribbling serta shot datar yang menyulitkan kiper. Selain lewat solo dribbling, Man City juga sangat sering melakukan variasi dengan crossing ke far post atau tiang jauh ketika sudah bisa masuk lewat half space. Musim lalu, crossing half space menggantung seperti ini sering dilakukan oleh City dan masih akan jadi variasi serangannya selain cutback. Satu lagi skema yang sering dipakai terutama ketika lawan menerapkan low block adalah long shot. Phil Foden musim ini kerap dijadikan pemain yang mengeksekusi long shot dari posisi sayap lalu cut inside. Lihat juga aksi Rodri yang menarik pemain lawan untuk mengosongkan ruang tembak bagi Foden. Liverpool wajib berwaspada saat menerapkan blok rendah. Ruang antar ini juga akan sangat krusial mengingat jika Indo yang bermain, ia sering keluar untuk press dan ini bisa jadi outlet serangan City untuk melakukan long shot. Uniknya, Liverpool juga tim yang menggunakan taktik ini terutama ketika melawan tim-tim yang parkir bis. Lewat data yang ruang taktik himpun dari Understats, total 189 shot dari luar kotak yang dicatatkan Liverpool dan ada 7 gol yang tercipta. Sedangkan Man City 179 dan 10 gol. Gol-gol dari luar kotak seperti ini memang terkesan spekulasi dan sulit untuk direplikasi atau diulang. Namun Liverpool dan Man City menunjukkan mampu mencetak gol dari situasi seperti ini untuk memenangkan pertandingan. Laga antara dua manajer ini selalu menarik dari segi taktikal dan jarang sekali berakhir dengan tidak menghibur. Tercatat, hanya satu kali mereka menghasilkan laga yang berakhir 0-0 di musim 2018-2019. Skor besar 5-0, 4-3, 4-1, 3-2, 1-4 juga pernah terjadi antara Klopp dengan Pep pada musim-musim sebelumnya. Dari data The Athletic, Klopp sudah menang atas Pep 11 kali, sementara Pep menang 10 kali. Sebuah statistik yang sebetulnya sangat berimbang antara dua manajer tersebut. Dan paling penting adalah adu taktikal yang sangat menarik untuk ditunggu. Apakah serangan direct Liverpool dan sepak bola chaos yang akan menang, ataukah sepak bola possession yang penuh kontrol akan membuat Man City merebut posisi puncak klasemen nanti? Tulis prediksi kalian di kolom komentar.